Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar tentang handle atau deder atau jejeran yang banyak orang kenal. Ya, handle yang akan saya babar adalah jenisnya adalah handle Rojomolo. Ya, ini yang saya pegang. Handle Rojomolo berwujud sosok raksasa dengan hidung yang besar dan panjang, menyerupai paruh burung dan mencuat ke atas, matanya lebar, melotot dan menyeramkan. Sahabat Pusaka Jawa duduk dalam posisi pralamba pada di atas tahta segitiga tumpal. Itulah penanda utama handle Rojomolo yang sangat dikenal oleh masyarakat perkerisan. Handle ini sangat banyak variasinya. Yang umum dikenal adalah handle Rojomolo gaya Surakarta. Selain diketahui pula handle Rojomolo gaya daerah pesisir utara seperti Cirebon dan Tegal, dan beberapa juga ditemukan di Jawa Timur. Sahabat Pusaka Jawa, yang saya pegang ini adalah tergolong handle Rojomolo Surakarta. Pendapat umum yang selama ini berkembang dan diyakini adalah bahwa handle dengan bentuk kepala Rojomolo ada kaitannya dengan bentuk perahu Rojomolo milik Keraton Surakarta yang kini tersimpan di Museum Radia Pustaka. Ada pendapat yang mengatakan bentuk handle ini terinspirasi dari bentuk kepala perahu itu, sementara pendapat lain mengatakan sebaliknya, yaitu bentuk kepala perahu mengambil ilham dari bentuk handle keris. Pendapat pertama berdasarkan argumen bahwa semua hal yang berbau budaya berasal dari keraton, makanya ketika putra mahkota pada zaman Sunan Pakubuwono keempat membuat perahu dengan hulu berbentuk kepala Rojomolo, memberi ide bagi para meranggi di zaman itu untuk membuat handle berbentuk kepala Rojomolo, tentu saja dengan pemaknaan yang serupa, yaitu sebagai simbol penolak bala atau molo. Perahu Rojomolo dibuat Kanjeng Pangeran Adipati Anom Mangkunegoro, calon Sunan Pakubuwono kelima, dengan tujuan menyusuri Bengawan Solo untuk membawa ibunya yang sakit kembali ke Madura. Dengan menaiki perahu berkepala Rojomolo, permaisuri diharapkan sembuh. Entah bagaimana kejadian sebenarnya, sang permaisuri dikabarkan sehat kembali. Legenda inilah yang kemudian diambil semangatnya oleh masyarakat perkerisan di wilayah keraton untuk membuat handle dengan kepala Rojomolo. Tentu saja diharapkan bentuk ini bisa mempertebal daya esoterik keris yang biasa menjadi penolak bala atau memolo. Sementara pendapat kedua berdasarkan logika waktu bahwa hulu keris kepala Rojomolo sudah ada jauh sebelum zaman Mataram Islam. Sahabat Pusaka Jawa, jauh dari zaman Surakarta yang lebih muda, diketemukan hulu keris Rojomolo di Tegal juga Cirebon, yang usianya diperkirakan sudah ada sejak zaman Demak atau awal berdirinya Kesultanan Cirebon. Maka dapat diyakini bahwa bentuk kepala Rojomolo sudah lebih dulu ada bentuk handle keris. Ya, mungkin nanti kapan-kapan saya akan membabar tentang handle keris Rojomolo dari Tegal. Jadi dengan argumen bahwa handle kepala Rojomolo bisa menambah daya lindungi keris sebagai penolak moro bahaya atau penyakit, justru menginspirasi Pangeran Mahkota dari Kasunanan Surakarta ini membuat handle Rojomolo itu. Perdebatan ini tentu saja tidak akan berujung bila tidak ada dokumen sejarah menyebutkan riwayat atau sejarah asal muasal bentuk itu, atau lebih tegas lagi tentang hubungan handle Rojomolo dan kepala perahu Rojomolo. Sejumlah pakar perkerisan menganggap bahwa ada kerancuan makna di dalam penamaannya. Rancu karena Rojomolo adalah pewayangan mati terbunuh, sedangkan dalam hulu perahu dimaknai sebagai penolak bala termasuk kematian. Tapi tidak salah duga bila handle keris berbentuk Rojomolo lebih tua ketimbang hulu perahu, mengingat bahwa handle keris banyak ditemukan seusia bilanya. Pakar Tosan Aji lain mengatakan bahwa kemungkinan handle bentuk Rojomolo sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak. Sebelum itu kebanyakan bentuk handle mengambil wujud kepala para dewa atau raksasa. Kemudian oleh para wali penyebar Islam menggunakan penetrasi budaya dalam syiar Islamnya mengubah bentuk-bentuk itu sebagai Rojomolo dalam kisah pewayangan yang sebenarnya juga sudah digubah sehingga sedikit berbau Islam. Namun ada sebuah pendapat meyakini bahwa handle model ini dibuat jauh sebelum zaman Demak atau Pajang.
tepatnya pada zaman Mataram Kartosuro, yaitu zaman Amangkurat II, Amangkurat III, PB1 hingga Amangkurat keempat atau awal Keraton Surakarta. Setelah peristiwa Palihan Nagari 1755, Hendel Rajamala Tangguh Surakarta agak berbeda yang ditemukan di Cirebon atau Tegal. Kalau yang di Cirebon motifnya lebih sosok wayang Rajamala atau disebut motif primitif dan lebih galak atau lebih sangar untuk ciri khas dari Hendel Rajamala Tegal. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan tentang Tosan Aji, terutama komponen dalam berbusana di Tosan Aji, yaitu handle. Tak kenal maka tak sayang, sahabat Pusaka Jawa. Jangan lupa sahabat Pusaka Jawa untuk follow Instagram saya di Pusaka Jawa Official dan juga bisa melihat koleksi-koleksi saya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.